Shalom, selamat pagi. Saya Felisa Elsaya Tamboi dari 10 IPS 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pada tahun 2020 ini, seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk sementara menutup sekolah, kampus selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Setiap negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19, semua negara menerapkan sebuah tindakan, salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing, yaitu jarak sosial yang dirancang untuk mengurangi interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas. Dengan adanya social distancing, maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan karena adanya pandemi COVID-19. Terbitlah pengumuman kejadian luar biasa, maka terjadi sebuah kekacauan khususnya dalam bidang pendidikan. Sekolah diliburkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu, pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka untuk sementara tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran dengan tatap muka. Sebagai upaya untuk mengurangi penyebab wabah virus 19, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Penyebab coronavirus yang salah satu isinya adalah belajar dari rumah dengan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Selama pandemi berlangsung, kini pembelajaran daring telah dilakukan hampir di penjuru dunia. Maka selama pandemi COVID-19 berlangsung, setiap sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengungkapkan perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana perencanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19? Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19? Bagaimana evaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan? Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, maka tujuan penelitian untuk mendeskripsikan sebagai berikut. Perencanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, evaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, evakuasi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus yang juga termasuk dalam kelompok ini disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Pandemi COVID-19 dengan SARS
dan MERS berdasarkan masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan oleh kuman untuk berkembang biak di dalam tubuh seseorang hingga menimbulkan kekeluhan. Dengan kata lain, masa inkubasi adalah rentang waktu antara terjadi infeksi dan muncul gejala. Meskipun virus penyebab COVID-19, SARS, dan MERS berasal dari keluarga virus yang sama, yaitu coronavirus, kegiatan penyakit ini memiliki masa inkubasi yang berbeda. Masa inkubasi penyakit MERS adalah 2-14 hari, rata-rata 5 hari, dan masa inkubasi penyakit SARS adalah 1-14 hari, rata-rata 4-5 hari. Sementara masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang bisa mengalami demam tinggi, batuk, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Demam adalah gejala yang paling umum meskipun beberapa orang yang lebih tua dan mereka memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak napas, produksi dahak, dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati oleh berbagai presentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Berdasarkan dari apa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan dan menjadikan beberapa poin sebagai berikut. Aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang penting. COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga kematian. Jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kekuatan sistem imun atau metabolisme tubuh dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan yang sehat. Shalom, terima kasih.